dalam air yang airnya kurang dari 2 kula kan najis. Betul nggak? Nih bapak punya air seember, tiba-tiba anak bapak yang kecil pipis di samping ember itu berdiri, cipratan pipisnya kena ke ember, seember langsung najis, walaupun warnanya tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa pasal yang menerangkan bukan najis dan cara-cara untuk menghilangkannya. Ini kajian penting karena kaitannya dengan ibadah makhluk kita, ibadah yang sangat-sangat penting antara kita dengan Allah yang sifatnya adalah fardhu ain, yaitu kaitannya dengan tata cara keabsahan sholat kita. Di antara syarat sah sholat adalah pakaian, badan, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat itu harus bersih, suci dari najis. Nah, untuk tahu kita pakaian kita yang suci dari najis,
Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu najis. Satu. Yang kedua, kita harus tahu cara menghilangkan najis. Dan yang ketiga, kita harus tahu ciri-ciri dan bagian-bagian najis atau pembagian najis. Maka di sini dikatakan kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najasun. Segala sesuatu yang berwujud ma'i'. Ma'i' itu artinya encer. Encer itu lunak. Contoh adalah tahu. Tahu itu lunak. Pernah megang tahu? Pernah megang tahu? Pernah? Ya, belum ya megang tahu. Makan tahu sering ya. Nah, itu kan lunak. Atau yang encer yang cair. Sesuatu yang mencair, yang lunak, yang keluar dari dua jalan, apakah itu jalan depan ataupun jalan belakang, maka semuanya adalah najis. Semua adalah najis. Dengan catatan shadikun bil kharij al-muqtani, bahwa yang keluar itu harus benar-benar kita benarkan dan kita yakin. Contoh Bapak, kita nggak sengaja, contohnya adalah kalbawi seperti air pipis. Kadang-kadang kita ngerasa kayak keluar pipis nih. Pernah ngerasa gitu nggak? Kalau kita pernah ngerasa begitu, kayak keluar pipis, maka yang harus kita lakukan kalau ketika kita ragu, saya pipis apa enggak, kencing apa enggak, maka harus adanya tindakan berikutnya, yaitu tindakan atasdik. Karena di sini dikatakan shadikun bil kharij. Kalau memang najis itu keluar, air pipis itu keluar, pasti ada bekasnya, pasti ada buktinya. Maka kalau Bapak memang merasa bahwa itu seakan-akan keluar air pipis, harus dibuktikan. Harus berarti nggak mungkin tuh air pipis itu langsung hilang, nggak mungkin. Saat merasa itu Bapak harus lihat dulu, benar keluar apa enggak. Makanya kalau kita pakai celana, itu saya nempel tuh, ada tempelan. Oh, saya benar nih pipis nih sedikit. Itu buktinya ada basah-basahnya 1 titik. Nah, itu berarti kemudian kita yakin bahwa kita sedang pipis. Dan itu hukumnya najis. Tapi kalau kita punya perasaan pipis, kita pakai celana, dan kemudian setelah kita periksa, ketika kita punya perasaan juga ada buktinya, nggak ada buktinya. Dilihat kering, nempel dimanapun nggak ada. Berarti ini hanya zon kita, ini hanya prasangka kita, sehingga zon dan prasangka ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa kita telah mengeluarkan najis. Paham ya seperti ini ya? Karena ini harus ada kalimat shadikun bil kharij. Shadik itu artinya diyakini, yakin. Ya, shadik itu artinya diyakini, dipercayai. Makanya takrif atau pengertian iman, al-imanu tasdiqu bil qalbi. Tasdik meyakini dan mempercayai dalam hati. Tasdiqu bil qalbi. Nah, ini tasdik itu atau meyakini, mempercayai. Shadikun bil kharij, kalau najis itu benar-benar kita keluarkan, maka pasti akan ada buktinya. Tapi ketika kita periksa ternyata di celana kita nggak ada basah-basahnya, berarti kita bukan kencing, itu hanya perasaan kita. Begitupun dengan kasus kita punya wudhu. Bapak punya wudhu, terus nyangka saya tadi buang angin, tapi gak yakin dengan sangkanya. Tadi saya buang angin apa enggak ya? Perasaan mah buang, tapi perasaan mah enggak. Nah, ini gimana? Pernah gak begitu? Pernah ya? Maka bagaimana ini hukumnya? Kalau kita berprasangka seakan-akan kita buang angin atau enggak, ini kaitan dengan ibadah masalahnya, ya. Maka fikih mengatakan kalau memang kita yakin bahwa kita ini
hanya prasangka, bukan keyakinan bahwa kita ini buang angin, maka wudhu kita tidak batal. Karena hanya berdasarkan prasangka. Apa dalilnya? Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan prasangka. Apa keyakinan di sini? Keyakinan di sini adalah wudunya. Sudah wudu. Wudu itu keyakinan, kepastian bahwa saya sudah wudu. Yang menjadi prasangka kita adalah betul apa enggak. Kalau buang angin apa enggaknya cuma prasangka, maka yakin kita tentang wudu yang sudah kita lakukan itu tidak batal. Ini kaidahnya. Ini penting, jadi Bapak nggak usah bimbang. Karena kadang-kadang setan itu dalam talbisnya, dalam bisikannya sampai ke situ, menjadikan kita ragu-ragu dalam ibadah. Saya udah buang angin apa belum ya? Buang angin apa belum ya? Ya, ini sampai segitunya. Bahkan nanti kalau ada kasus sama Bapak, ketika Bapak berkumpul bersama dengan orang-orang yang memang kita nggak tahu di orangnya itu siapa yang dekat dengan kita dalam itu punya keadaan wudu, lalu Bapak punya prasangka, tadi saya kesentuh sama perempuan apa enggak ya? Karena Bapak ngerasa punya wudu, kan saya kalau udah punya wudu kesembuhan batal itu kan, lalu punya saya kali kesentuh perempuan apa enggak? Selama itu masih prasangka kita, maka wudu kita tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Yang pasti kita punya wudu, sementara prasangka itu belum pasti. Sehingga yang pasti tidak bisa dikalahkan dengan yang tidak pasti. Paham sampai sini, Pak? Ini penting ini. Ya, ini sangat-sangat penting. Sama kaitannya dengan hadis ini, kalau kita mempercayai bahwa yang keluar dari lubang depan belakang kita ini, bahwa ternyata tidak ada bekasnya. Perasaan pipis pasti tidak ada buktinya. Mana buktinya? Kalau kita pakai celana dalam kan ada bukti netesnya dua. Tidak ada, berarti kita nggak pipis. Berarti celana nggak najis. Boleh dipakai untuk sholat. Tapi kalau ada buktinya satu titik, maka celana itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya, ini karena celananya najis. Satu. Shadiqun bil kharij al-mu'tad kal baul wal ghaib wa bin nabil kadam wal qaim. Ya, contohnya seperti air pipis, ya, kotoran air besar atau benda-benda yang langka seperti darah atau ulat yang keluar dari lubang. Itu semuanya adalah perkara-perkara najis. Ya, perkara najis. Nah, ulat yang keluar dari lubang itu Pak, bukan najis. Awas. Ya, ada benda yang disebut najis mutlak. Ini najis yang nggak bisa diotak-atik. Bapak mau olah bagaimanapun juga ini tetap najis. Contoh air pipis, kotoran buang air besar. Bapak mau desain bagaimanapun juga, mau digoreng, mau direbus, mau diolah di presto atau gimana kan, tetap itu hukumnya najis. Termasuk darah, termasuk juga dut yang keluar dari lubang belakang. Apa dut itu? Dut itu adalah ulat-ulat kecil. Ini nggak bisa disebut sebagai benda mutlak najis. Itu barang najis mutlak. Itu nggak boleh disucikan dan nggak bisa untuk dijadikan benda yang tidak najis. Selama dia najis, kalau dia keluar dari dalam itu. Sebab ada orang yang memang ketika dia itu sakit sampai keluar di situ ada. Nah, ulat ini berbeda dengan ulat yang keluar dari buah-buahan. Nanti kita bahas. Kalau ulat kecil itu yang keluar dari buah-buahan, maka tidak najis. Kita akan ketemu dengan pembahasan. Kalau Bapak makan jambu, pernah makan jambu? Hah? Jambu itu dimakan enak banget. Enak. Pas lagi makan enak, tiba-tiba ada uletnya. Selama Bapak itu makan ada uletnya, maka ini dihukumi halal. Karena apa? Karena jambu ini, ulet itu ada dalam keadaan yang memang suci. Ya.
Ya, walaupun kemudian sebagian orang nggak mau makan karena ada uletnya. Nggak beda dengan kemudian kita nyayur, karena kita nyayur Pak, kasusnya lagi mesiangin kangkung atau bayam, ya kan? Tiba-tiba bapak mesiangin kangkung atau bayam atau ibunya, tiba-tiba bayam yang udah direbus dari masak, kangkungnya udah dioseng-oseng, setelah matang ternyata di dalam sayurnya ada uletnya. Maka status kangkung ini bagaimana nih? Halal apa enggak? Najis apa enggak? Enggak. Walaupun itu nanti kelihatan ada uletnya, maka kalau bapak nggak mau makan, cukup uletnya aja yang dibuang. Tapi kangkungnya nggak ada di sini. Maka sayur lebihnya boleh kita makan. Boleh kita makan. Tapi kalau umpamanya ini adalah ulet-ulet yang nggak tumbuh di situ, artinya memang ulet-ulet yang liar, ya, maka ini sama dengan sayur yang kejatuhan najis, yang otomatis semua sayur jadi najis. Dia harus dibedakan. Jadi kalau bapak nyayur udah sepanci penuh, nggak taunya ada uletnya. Kalau orang pikirannya kalau dia mendefinisikan ulet itu najis, maka semua sayur jadi najis. Sebab sayurnya cuma satu panci, airnya nggak sampai 2 kulah. Air kurang dari 2 kulah kejatuhan najis, hukumnya najis. Paham sampai sini Pak? Ini jangan sampai benar bapak bimbang. Sehingga kita nggak perlu mencacat orang yang ketika masak ada uletnya. Biasa aja. Emang tumbuhan begitu mas sayuran senengannya ulet. Bukan jorok, bukan. Orang yakin dah istri kita nih kalau mau siangin masih udah bersih. Gak mungkin istri itu nyiapin makan buat suami itu ada uletnya dimasuk-masukin, gak mungkin. Bapak gak perlu marah. Ya udah tahu nggak masalah, cukup buang itu uletnya, makan yang ada. Karena hukumnya ulet itu adalah suci. Sama dengan tadi ulet yang tumbuh dalam jambu atau mangga. Cuman kalau uletnya banyak banyak juga. Bapak makan juga, nanti bapak mentalnya makan hebat. Nah itu beda lagi tuh orang lapar namanya. Ya, ini mangga banyak uletnya juga bagus juga. Nah itu nggak apa-apa. Orang goyang itu nggak apa-apa. Itu nggak najis ya. Atau wabinalin kadami wal wain illal mania, kecuali air mani yang keluar dari lubang depan, lubang belakang dalam kita semuanya najis. Illal mania, kecuali air mani min adamiyin aw hayawanin wa hidrokalbin wa khinsirin wa ma'ulatu min uma aw min ahadima ma'ayawanin tohirin, kecuali air mani yang keluar dari lubang belakang depan manusia atau dari lubang hewan, ini semuanya adalah suci. Makanya kita ini juga manusia yang tercipta dari air mani, air sperma. Kita ini makhluk yang suci. Ya, yang suci. Walaupun toh ada sebagian pendapat dalam fikih Pak, ya manusia makhluk suci. Masih ada perbedaan. Sampai mati pendapat Imam Syafi'i manusia ini suci, sehingga bangkai suci. Tapi ada pendapat yang lain bahwa mengatakan bahwa manusia itu suci, tapi ketika mati dia namanya juga jadi bangkai. Ya, kita mati jadi bangkai nih, benar nggak? Ada yang mengatakan ini bangkai najis, karena statusnya udah bangkai. Ya, cuman kita menganggap kita suci. Nah, biar suci kemudian mayat ini harus dimandikan karena dia najis. Jadi gitu. Tapi alhamdulillah kita, masyarakat kita dan umumnya ulama itu pada dimanapun berada menyatakan bahwa bangkai manusia itu suci. Ya, oleh Imam Syafi'i dikecualikan. Ada 3 bangkai yang gak najis. 1 bangkai manusia, 2 bangkai ikan, 3 bangkai belalang. Ini 3-3-nya gak najis.
Ya, jadi kita manusia meninggal dan najis. Ya, kemudian ikan itu walaupun mati tanpa disembelih boleh dimakan. Kata Rasulullah, al-ma'u hillul maitatu, ya. Wa tahuru wa hillul maitatu. Dia ada seorang sahabat yang satu saat dia bercerita, ya Rasul, kami habis menyeberang laut karena harus berniaga di satu tempat yang harus kita menyeberang laut. Saat itu kami sedang nggak punya wudhu, pengen kita wudhu karena waktu sholat sudah sampai. Lalu kami ambil air laut untuk wudhu. Bagaimana ya Rasul? Begitu Pak kisahnya. Kita mah tinggal terima enaknya air laut suci gitu doang. Sahabat itu ada eksperimennya begitu. Karena Rasul sudah ngajarin kita ya waktu itu. Ketika ada pertanyaan itu Rasul baru sampai, baru mengatakan wa tahuru ma'uhu hillu maitatu. Air laut itu airnya suci, bangkainya pun halal. Bangkai hewan yang ada itu halal. Ya. Sehingga semua bangkai yang ada di dasar laut itu halal kecuali bangkai kapal selam. Jangan dimakan tuh. Bangkai kapal selam. Apa hikmahnya ternyata Bapak? Seandainya semua hewan yang boleh kita makan harus disembelih, ini hebatnya Islam. Rasulullah ajaran luar biasa. Kalau kita disuruh menyembelih semua hewan yang harus kita makan yang boleh dimakan sembelih, kayak apa repotnya kalau kita pengen makan teri Pak? Beli teri seperempat banyak apa dikit? Kalau satu-satu sembelih gimana kapan makannya? Itu hikmahnya. Apalagi terinya teri padang. Ayo. Untung yang wajib disembelih itu cuma binatang-binatang tertentu. Sehingga bangkainya ikan laut apapun itu nggak najis tanpa mereka harus disembelih halal. Ya. Ini paham di sini ya. Ini luar biasa ini Rasulullah SAW. Jika ada bangkai ikan yang nggak najis, lalu bangkai belalang itu nggak najis bangkainya. Ya, belalang itu nggak najis bangkainya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan bangkai semut? Kita ini kan suka minum yang kalau kadang kita minum air tehnya teh manis, ini teh ini nggak manis ya, kalau manis nggak akan semutin, ya, nih nggak manis ini nggak semutin. Nah kalau teh manis biasanya kalau kita buka nanti lama-lama ada semutnya. Tadi dikatakan hanya 3 bangkai yang halal, yang nggak najis kalau mati. Bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Tiba-tiba di minuman kita nih ada semutnya. Gimana nih hukumnya Pak? Pernah nggak ngalamin begitu? Nah, kita ganti apa enggak nih? Hah? Kita buang apa enggak nih? Kan kalau bangkai itu masuk ke dalam air yang airnya kurang dari 2 kelak kan najis. Betul nggak? Nih Bapak punya air seember. Tiba-tiba anak Bapak yang kecil pipis di samping ember itu berdiri. Cipratan pipisnya kena ke ember, seember langsung najis. Walaupun warnanya tetap segitu-gitunya. Karena airnya kurang dari 2 kelak. Kenapa? Karena dia kena air najis, kena sebarang yang benda yang najis. Nah sekarang ada air, kopi atau teh yang di dalamnya ada semutnya, yang tadi dikatakan bahwa bangkai semua najis kecuali 3, manusia, ikan dan belalang. Ini bangkai semut masuk ke dalam air. Bagaimana hukumnya ini? Nah, ini ternyata ada hukumnya. Bapak main minum baik. Nah, nggak sembarangan. Ini pentingnya ngaji itu di sini. Pentingnya nggak sembarangan. Siapa kita melakukan apapun karena ilmu. Hukumnya bagaimana kalau begitu? Ulama Syafi'iyah mengatakan kalau memang itu yang ada dalam itu adalah najis yang masih dalam urfannya manusia, kebiasaan manusia dikatakan yang masih sedikit, maka dimakfu, najisnya diambung. Seperti contoh, boleh ngasih contoh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh udahan ini, ya. Bapak sholat di sini ada karpetnya, ya. Ini ada karpet nih. Ini karpet sebulan sekali cuci nggak nih? Saya tanya nih. Cuci nggak? Sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Kadang-kadang masih yang bulan-bulan dan karena dilakban.
karpetnya. Ternyata di karpet itu banyak kotoran cicak. Oh, ya kan? Iya, ada tikus kemarin pas saya lagi sholat masuk sih, ya. Iya. Nah, tikus masuk ke sini tumpah lagi. Kemudian apa namanya itu ada kotoran cicak. Sementara dikatakan kita nggak boleh menggunakan tempat sholat yang ada najisnya, sholatnya nggak sah. Sementara kotoran cicak ini najis, betul nggak? Coba bapak kalau ini air minum di gelas ada kotoran cicak diminum nggak mau? Hah? Minum nggak? Enggak. Walaupun sekali minum sekali ya. Bagaimana ini? Nah, kalau memang keberadaannya itu kotorannya itu tidak menurut ukuran orang sepakat itu nggak banyak, cuma 1, 2, maka tidak masalah digunakan. Nggak apa-apa. Ya, ini dalam nanti ketemu di sini ya, kita akan ketemu di sini. Ini sama dengan ketika kita sholat, Allahu Akbar lagi sholat nih bapak. Tiba-tiba ada cicak yang udah 2 minggu belum buang air. Oh, pas nggak kita sholat, ngapa dia mules? Emang cicak suka bodain kita, Pak. Lagi kita sholat, dia mules, buanglah air dia sendiri, ke baju kita nih, ya. Otomatis baju kita kena najis. Bagaimana ini? Maka bapak jangan kemudian buru-buru mengatakan sholat kita batal. Kalau memang cicak ini yang jatuh adalah hanya 1 titik, 1 kotoran yang jatuh, maka sekiranya kita masih bisa buangnya, kita buang, Pak. Kita sentil, ya, kita buang. Sisa yang ada ini dalam madhab Syafi'i ini dimakfu, diampuni, tidak masalah. Ya, walaupun basah, ya, walaupun basah, karena itu sedikit, ya kan, sedikit. Dan ini sebenarnya jarang terjadi yang begini, ya. Dari kalau kejatuhan cicak mah, ya. Walaupun tapi kasus bisa ada, bisa jadi aja. Makanya ini apa namanya itu harus dimengerti dan bisa kita praktekkan nanti kalau ada kasus seperti ini. Kita nggak perlu khawatir. Beda lagi kalau ternyata ketika kita buang, ini malah nempel kemana-mana. Nah, ini yang menjadikan kemudian orang mengatakan, loh, ukurannya ini najis bukan lagi nggak banyak, bukan lagi sedikit, tapi ini banyak. Ketika kita mengatakan najis ini banyak, maka disitulah letak kebatalan sholat kita. Karena apa? Sudah kejatuhan najis yang banyak. Nah, ini apa namanya itu najis seperti ini. Nah, kemudian ya, air sperma atau air mani hewan, ya, semuanya itu suci, termasuk air sperma kita juga suci. Makanya Rasulullah SAW itu Siti Aisyah ceritakan, Rasulullah SAW itu pernah 1 hari hanya mengusap membasuhnya, mencuci lah ibaratnya. Setelah beliau itu misal keluar hanya dicuci. 1 hari Rasulullah Aisyah begini, ya Rasulullah, ketika Rasulullah mau sholat lihat ada air sperma di jubah beliau, ya. Ini sama Rasul, terus nggak usah dicuci, cukup dilangin aja, dibasahin aja. Karena ini kotoran yang hukumnya tidak najis. Sama Rasul kan dibasahin dikit, dibuang, ya, tapi tidak mencuci semuanya, ya, untuk menghilangkan bekasnya aja, ya. Maka ini kemudian dari dalil bahwa air sperma ini hukumnya adalah tidak najis, kecuali air spermanya atau air maninya anjing, air maninya babi, wama tawala dan wama min ahadima ma'ayawan atau anak anjing dan babi yang diperanakkan dari pernikahan atau perkawinan antara dia dan binatang-binatang yang lain, walaupun binatang suci. Contoh ada kambing, dia kawin sama anjing, keluar anjing, maka anjingnya ini termasuk hukumnya najis. Ya, nggak boleh dipakai korban kambing, tapi hasil kawinan anjing sama kambing nggak boleh.
Bapak baik kalau beli hewan kurban kok murah banget, tanya. Ini kambing berapa enggak? Yang lain 4 juta kok jadi 200.000. Nggak tahu ya ini kambing hasil dari kawinan sama anjing. Nah, ini nggak boleh dibayar kurban. Coba ya, nggak boleh. Atau bapak sate sendiri nggak boleh. Ya, nyate nyate nih. Nggak tahu yang nemu kambing, yang kambingnya itu hasil dari kawinan sama anjing. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, begitu pun sebaliknya. Kambingnya itu laki-laki, anjingnya perempuan. Ada kambing laki-laki kawin sama anjing perempuan, keluarlah anaknya berbentuk kambing. Halal nggak? Enggak, ya. Namanya kalau stick ya, stick di apa namanya itu? Stick dipaduin lah. Wa kharaja bimain al-dud wa kullu mutasawwibin la tahilul iddah. Ini ya, kecuali yang tadi itu adalah al-dud atau ulat yang keluar dari lubang dalam. Falaisa min najasin bal huwa najis yaqulu bil ghusli wa bil muslim wa kullu ma yakunu bil lafzil mudhari wa isqatu ma'in wa isqatu ma'in wa ghuslu jami'il aqwali wal awraqi, membasuh semua bekas air pipis dan air kotoran besar itu wajib. Jadi bekas tempat keluarnya air pipis dan air buang air besar itu hukumnya wajib dibasuh. Ya, ulang lagi. Jangan ini beda ya, jangan punya pemikiran wajib dihilangkan, enggak. Karena kalau bapak punya pikiran wajib menghilangkan najis secara hukum nyatanya ini enggak hanya dengan dibasuh aja. Contoh, bapak pipis lalu dihilangkan dengan menggunakan batu atau tisu. Ini tidak cukup kemudian mengatakan bahwa kita sudah suci dari najisnya. Di beberapa tempat ada toilet yang memang tidak menyediakan air untuk sebok. Maaf ini, ya. Tapi dia hanya menyediakan tisu, sehingga setelah buang air pipis itu nggak dibasuh, tapi dengan menggunakan tisu. Maka dalam fikih kita, ini kondisinya orang yang menggunakan tisu ini belum disebut sebagai orang yang suci dari najis, belum. Karena perintahnya adalah ghuslu, membasuh. Ghuslu jami'il aqwal wal awraq. Ya. Beda ini. Walaupun nanti Pak begini, kalau juga suami enggak. Setelah mau kita pipis, karena nggak ada air atau memang sedianya cuma dengan tisu aja, ya nggak ada sedia untuk menggunakan air, bekas pipis kita, tempat keluarnya air pipis itu, kita basuh dengan menggunakan tisu kering. Ya, keringnya ini kalau kita yakin betul-betul kering, tidak ada pengaruhnya saat ini saat tempat keluarnya air ini bersentuhan dengan celana kita, nggak ada pengaruhnya. Artinya apa? Celana kita tetap hukumnya suci, walaupun toh bekas air pipis tadi tidak dibajur dengan air. Karena dalam hukum fikih, ketika kering dengan kering, walaupun yang kering adalah najis dengan yang najis bertemu, maka tidak ada pengaruh sama sekali. Sehingga nanti dalam fatwa dikatakan, bapak tangannya kering, megang anjingnya kering, maka kita najis. Ini hukum namanya Pak. Tidak tahu, ya kan? Kita ke toilet, nggak ada airnya, ya kan? Adanya cuma tisu. Tapi biar kita bersihkan, kita pakai tisu. Tapi statusnya kita belum suci, sebab belum kita basuh dengan air. Nah, bekas tisu yang masih ada nempel di lubang tempat kita buang air itu kan nempel di celana kita juga. Nah, saat itulah celana kita tidak dikatakan najis karena kering, ketemu dengan kering. Ya. Tapi kalau kering bertemu dengan basah, otomatis nanti jadinya najis dua-duanya. Paham sini ya? Ini diwawasu jami aqwal Allah walau kana min maqulil lahmi
wajib. Ya, jadi membasuh air pipis ataupun kotoran itu hukumnya wajib, walaupun toh kotoran dan air pipis itu keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Ya, hewan yang halal dimakan dagingnya. Ya, ini mazhab Syafi'i begini Pak. Nanti berbeda dengan mazhab Imam Maliki. Kalau Imam Maliki mengatakan bahwa kotoran apa namanya itu air kotoran ayam itu nggak najis. Ya, karena lebihnya begini, binatang itu kayak kotoran apa namanya itu sapi itu nggak najis. Sebab dagingnya boleh dimakan, pendapat dia. Dagingnya boleh dimakan, otomatis kotorannya pun tidak masalah. Tapi karena di masyarakat itu rata-rata dengan fikihnya Syafi'iyah, maka mengatakan bahwa kotorannya itu adalah najis. Makanya di India malah orang India apa kalau bukan Islam namanya, kalau rumahnya dimasukkan sama sapi terus sapinya tuh dia buang kotoran itu katanya dapat berkah itu dari Tuhan. Ya, padahal nggak begitu juga malah najis kalau kita kan. Tapi ini memang perbedaan pendapat itu memang biasa dalam ini. Tapi dalam kita mengatakan bahwa itu adalah najis. Walau kana min ma'qulillah wajib. Wa kaifiyatu ghusl najasa, dan cara membasuh najis ingkar apabila ada musyahadatu terlihat bil aini najis itu tampak wujudnya, wa ya al-musammah bil ainiyah. Jadi kalau ada najis yang wujudnya tampak namanya adalah ainnya. Takunu maka ada caranya bizawali ainiha. Yang harus kita lakukan adalah pertama menghilangkan wujudnya. Jadi kalau kita mau menghilangkan najis, ada kotoran kambing di depan rumah kita, kalau pengen itu suci, caranya hilangkan wujudnya dulu. Ya kalau zaman dulu mah enak, zaman kita mah di kampung-kampung kita dulu, memang di depan rumah-rumah kita tuh orang Jawa, orang Malang tuh depan rumahnya itu kandang sapi, atau sampingnya gitu kan. Nah, itu kalau dia buang kotoran, pakai apa namanya itu? Apa? Pakai cangkul, digeruk sama tanah-tanahnya, tinggal dibuang doang, langsung suci kalau begitu mah. Ya, tanahnya tinggal ngasih air aja, udah suci. Jadi kalau ada najis jatuh ke tanah yang langsung, itu bapak nggak usah repot-repot untuk apa namanya itu mensucikan. Asal itu nanti kalau kayak kotoran berbagai kotoran padat seperti kotoran kambing atau ayam, cangkul ini bekasnya siram air bersih, suci dia dengan sendirinya. Ya, paling kalau cuma itu bekas air pipis, gampang banget. Bapak nggak usah ribet-ribet, cara cuci gimana? Siram air, dia suci. Karena pernah terjadi pada zaman Nabi lagi begini nih di masjid, lagi ngaji begini, tiba-tiba ada orang kampung, orang Bedui mah lucu-lucu. Udah tahu ada Nabi di kampung lagi masjid, lagi apa namanya itu ngaji begini, tiba-tiba itu orang masuk ke dalam masjid, kencing di pojokan. Orang-orang kampung. Waktu itu lagi ngaji, yang ngaji itu ya Umar, ya Ali, ya Utsman, ngaji semua sahabat. Rasul izin saya tempelin ini orang. Kata Rasulullah, martar dulu, jangan diganggu. Rasulullah, Pak. Orang lagi pipis, nggak boleh diganggu, Pak. Tuh Rasulullah ini begitu ya. Biar selesai dulu, jangan diganggu, biar selesai dulu. Rasulullah sayangnya dengan umat itu sampai segitu. Coba nih kalau kita ada orang begitu, apa yang kita lakukan? Ya, ucap berisik aja kita udah bingung. Ya, apalagi orang kencing di masjid. Udah viral, kita viralkan. Padahal nggak usah. Ini Rasulullah ini begini. Kata Rasulullah, jangan diganggu, biar selesai, biar tuntas pipis. Rasul tahu kalau orang pipis nggak tuntas itu penyakit, Pak. Bahaya. Setelah tuntas, ya, Rasul udah selesai nih, boleh saya tempelin? Jangan main. Dia mah nggak tahu, nggak tahu. Ya. Kemudian panggil ke sini, lagi Rasul di situ juga dipanggil. Bapak, kenapa pipis di situ? Ditanya sama Rasulullah.
Emang kenapa? Ini masjid nggak boleh dipakai pipis. Nggak tahu saya. Begitu dong jawabnya. Kalau orang nggak tahu gimana? Oh, Bapak nggak boleh kalau di masjid pakai mobil pipis. Jangan diulangi lagi ya. Ya Rasulullah. Atau Rasulullah merintahin mar, ambil air, siram air bekas pipis, siram pakai air. Kata Rasul, dia akan suci. Jadi dia begini. Tapi kalau yang mesin-mesinnya itu seperti ini, Pak, keramik begini, nggak bisa, Pak. Kalau tanaman menjaga, ya, jangankan air pipis yang dikit, hujan aja bisa habis airnya, diserap sama tanah. Sehingga kalau disiram dengan air, otomatis dia akan ke dalam. Tapi kalau itu adalah keramik seperti ini, maka Bapak nggak bisa langsung siram dengan air. Cara pertamanya, Bapak harus tahu, oh ini ada anak kecil di situ, najisnya ainiyah. Disebut ainiyah karena wujudnya ada, nyata, kelihatan, namanya ainiyah. Berarti yang harus saya lakukan adalah satu, hilangkan wujudnya. Air pipis warnanya kuning, gimana cara hilanginya? Ambil kain yang kainnya ini harus kering, nggak kering. Karena kalau nggak kering, otomatis itu kain jadi najis. Dibasah kena basah, betul langsung najis. Kering, jadi kita langsung lap begini. Sekali lap, taruh. Jangan diulang-ulang. Sopo, balik. Jangan. Taruh. Sampai kemudian ainiyahnya atau ain wujudnya hilang, ya. Bil ainiyah takunu tazuluha anha wa tahawwa zawalu awsafiyah min taqmin aw launin aw rihin. Setelah wujudnya ainnya itu enggak ada, yang tadinya itu kotorannya berbentuk segini bulat udah enggak ada bentuknya, ya. Kemudian warnanya enggak ada, ya. Maka tinggal dua yang ada sifatnya, yang sisa tinggal ta'muhu warihuhu, tinggal rasanya dan baunya. Rasanya pasti ada, baunya pasti ada. Cuman ini nggak perlu dibuktiin, Bapak rasain. Tapi kita yakin aja, Bapak nggak usah buktiin, mau dijilat-jilatin, ngapain? Ntar ketahuan bocah diketawain. Itu Bapak ngapain dibocorkan begitu kan gitu? Nah ini nggak usah. Nah, fa'in baqiya ta'mun najasah dharra aw lawnun aw rihun ya asru zawalihi lam yadur. Kalau ternyata tinggal rasa dan baunya ini sudah kita sucikan, ternyata baunya atau rasanya masih ada atau bahkan warnanya masih ada, maka kalau emang itu sudah kita lakukan dengan maksimal, susah kita lakukan dalam yadur, tidak masalah. Untuk gini, biasanya perempuan yang haid, istri kita yang haid, itu celana dalamnya Pak, kalau haidnya tiba-tiba, itu kekuatan darah haid itu susah dihilangkan. Hah? Ya, tahu nggak Bapak? Pernah berisa nggak ya? Harus tahu nih. Terus istri Bapak nanya, ini ya bagaimana nih? Celana saya udah dicuci, nggak bisa, bilang nggak bisa, masih ada warnanya. Boleh nggak dipakai sholat? Ini celana mahal ya, belinya 500.000. Contoh, ada nggak dalam 500.000? Ada punya artis mah. Cuman karena istri kita nggak artis ya, yang 10.000 tinggal. Nggak apa-apa, yang penting pakai. Ya kan Pak? Oh, yang penting pakai. Pakai kan pakai. Nah tapi ketika dihilang, dicuci, disabun, sehingga gak apa. Fa'in asurah la yahuru kata. Jadi kalau memang udah dicuci, gak bisa digosok, gak bisa. Meskipun masih ada warnanya, tidak masalah digunakan untuk sholat. Bila istrinya gak apa-apa, gak apa-apa ini mah, itu cuma susah ini. Atau bahkan udah kotoran, bekas kotoran nempel. Udah wujudnya udah nggak ada, digosok-gosok udah, dicium masih kecium. Nah ini tetap ya, dicium masih kecium, baunya masih ada nggak enaknya. Lam yadur, ini pun juga tidak apa sudah dianggap suci. Ya, paham ya sampai sini Pak ya? Ini penting sekali kalau kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga najis kita ini najis yang bisa untuk kita atasi. Jangan sampai kita tidak bisa mengatasi najis. Ini masalah besar.
Kalau kita tidak bisa mengatasi najis, sama dengan kita tidak siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat dengan cara yang paling baik. Sebab sholat kita hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sah kalau kita dalam keadaan memang tidak memiliki najis kecuali darurat atau darurat. Ya, daruratnya seperti tadi itu. Maghrib tinggal 7 menit. Bapak di jalan. Kalau pulang nyampe rumah habis waktunya. Bagaimana caranya nih? Mau sholat tapi bajunya najis, tetap bapak harus sholat. Sholatnya lihurmatil waktu, hormat waktu. Nanti yang baru ulang lagi. Kenapa? Karena hak kita, hak Allah harus dipenuhi pada waktunya. Ya, ini mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengamalkan ilmu kita dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya itu dihilangkan dengan menggunakan batu atau tisu. Ini tidak cukup kemudian mengatakan bahwa kita sudah suci dari najisnya. Di beberapa tempat ada toilet yang memang tidak menyediakan air untuk sebok. Maaf ini, ya. Tapi dia hanya menyediakan tisu, sehingga setelah buang air pipis itu nggak dibasuh, tapi dengan menggunakan tisu. Maka dalam fikih kita, ini kondisinya orang yang menggunakan tisu ini belum disebut sebagai orang yang suci dari najis, belum. Karena perintahnya adalah wasfu, membasuh. Wasfu jamil aqwal wal awrah. Ya, beda ini. Walaupun nanti Pak begini, kalau juga suami enggak. Setelah mau kita pipis, karena nggak ada air atau memang sedianya cuma dengan tisu aja, ya nggak ada sedia untuk menggunakan air, bekas pipis kita, tempat keluarnya air pipis itu, kita basuh dengan menggunakan tisu kering. Ya, keringnya ini kalau memang kita yakin betul-betul kering, tidak ada pengaruhnya saat tempat keluarnya air ini bersentuhan dengan celana kita, nggak ada pengaruhnya. Artinya apa? Celana kita tetap hukumnya suci, walaupun toh bekas air pipis tadi tidak dibajur dengan air. Karena dalam hukum fikih, ketika kering dengan kering, walaupun tuh yang kering adalah najis dengan yang najis bertemu, maka tidak ada pengaruh sama sekali. Sehingga nanti dalam fatwa dikatakan, bapak tangannya kering, megang anjingnya kering, maka kita najis. Ini hukum namanya Pak. Udah tahu, ya kan? Kita ke toilet, nggak ada airnya, ya kan? Adanya cuma tisu. Tapi biar kita bersihkan kita pakai tisu. Tapi statusnya kita belum suci, sebab belum kita basuh dengan air. Nah, bekas tisu yang masih ada nempel di lubang tempat kita buang air itu kan nempel di celana kita juga. Nah, saat itulah celana kita tidak dikatakan najis karena kering, ketemu dengan kering. Ya. Tapi kalau kering bertemu dengan basah, otomatis nanti jadinya najis dua-duanya. Paham sini ya? Nah, ini diwawasu jami aqwal Allah walau kana ma'qulil lahmi wajib. Ya. Jadi membasuh air pipis ataupun kotoran itu hukumnya wajib, walaupun toh kotoran dan air pipis itu keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Ya, hewan yang halal dimakan dagingnya. Ya, ini mazhab Syafi'i ini Pak. Nanti berbeda dengan mazhab Imam Maliki. Kalau Imam Maliki mengatakan bahwa kotoran apa namanya itu kotoran ayam itu nggak najis. Ya, karena lebihnya begini, binatang itu kotoran apa namanya itu sapi itu nggak najis. Sebab dagingnya boleh dimakan, pendapat dia.
Dagingnya boleh dimakan, otomatis kotoran-kotorannya pun tidak masalah. Tapi karena di masyarakat itu rata-rata dengan fikihnya Syafi'iyah, maka mengatakan bahwa kotorannya itu adalah najis. Makanya di India, malah orang India apa kalau Islam kalau rumahnya dimasukin sama sapi, terus sapinya tuh dia buang kotoran di situ, katanya dapat berkah itu dari rumah. Ya, padahal nggak begitu juga, malah najis kalau kita kan. Tapi ini memang perbedaan pendapat itu memang biasa dalam ini. Tapi dalam kita mengatakan bahwa itu adalah najis. Walau kana min ma'qulillah wajib. Wa kaifiyatu ghusl najasa, dan cara membasuh najis ingkaran apabila ada musyahadatu terlihat bil aini najis itu tampak wujudnya, wa ya al-musammah bil ainiyah. Jadi kalau ada najis yang wujudnya tampak, namanya adalah ainnya. Takunu, maka ada caranya bizawali ainiha. Yang harus kita lakukan adalah pertama menghilangkan wujudnya. Jadi kalau kita mau menghilangkan najis, ada kotoran kambing di depan rumah kita, kalau pengen itu suci, caranya hilangkan wujudnya dulu. Ya kalau zaman dulu mah enak, zaman kita mah di kampung-kampung kita dulu, di depan rumah-rumah kita tuh orang Jawa, orang mana tuh depan rumahnya itu kandang sapi, atau sampingnya gitu kan. Nah, itu kalau dia buang kotoran, pakai apa namanya itu? Apa? Pakai cangkul, beruk sama tanah-tanahnya, tinggal dibuang doang, langsung suci kalau begitu man. Ya, tanahnya tinggal kasih air aja, udah suci. Jadi kalau ada najis jatuh ke tanah yang langsung, itu bapak nggak usah repot-repot untuk apa namanya itu mensucikan. Asal itu nanti kalau kayak kotoran, berbagai kotoran padat seperti kotoran kambing atau ayam, cangkul, ini bekasnya siram air suci dia dengan sendirinya. Ya, paling kalau cuma itu bekas air pipis, gampang banget. Bapak kalau usah ribet-ribet, cara cuci bagaimana? Siram air, dia suci. Karena pernah terjadi pada zaman Nabi lagi begini di masjid, lagi ngaji begini, tiba-tiba ada orang kampung, orang Bedui mah lucu-lucu. Udah tahu ada Nabi di kampung lagi masjid, lagi apa namanya itu ngaji begini, tiba-tiba itu orang masuk ke dalam masjid, kencing di pojokan. Orang-orang kampung ini. Waktu itu lagi ngaji, yang ngaji itu ya Umar, ya Ali, ya Utsman, ngaji semua sahabat. Rasul izin saya tempelin ini orang. Kata Rasulullah, marah dulu, jangan diganggu. Rasulullah, orang lagi pipis, nggak boleh diganggu, Pak. Tuh Rasulullah ini begitu ya. Biar selesai dulu, jangan diganggu, biar selesai dulu. Rasulullah sayangnya dengan umat sampai segitu. Coba nih kalau kita ada orang begitu, apa yang kita lakukan? Ya, ucap berisik aja kita udah bingung. Ya, apalagi orang kencing di masjid. Udah viral, kita viralkan. Padahal nggak usah. Ini Rasulullah jangan begitu. Kata Rasulullah, jangan diganggu, biar selesai dia, biar tuntas di pipis. Rasul tahu kalau orang pipis nggak tuntas itu penyakit, Pak. Bahaya. Setelah tuntas, ya Rasul udah selesai nih, boleh saya tempelin? Jangan main. Dia mah nggak tahu, nggak tahu. Ya. Kemudian panggil ke sini, lagi Rasul di situ juga dipanggil. Bapak, kenapa pipis di situ? Ditanya sama Rasulullah. Emang kenapa? Ini masjid nggak boleh dipakai pipis. Nggak tahu saya. Begitu dong jawabnya. Nah, orang nggak tahu gimana? Oh, Bapak nggak boleh kalau di masjid pakai untuk pipis, jangan diulangi lagi ya. Ya Rasulullah. Atau Rasulullah merintahin, ambil air, siram air bekas pipis, siram air. Kata Rasul, dia akan suci. Ini dari fikih makanya. Tapi kalau yang masjid-masjidnya itu seperti ini, keramik begini, nggak bisa, Pak. Kalau tanaman menjaga. Ya, jangankan air pipis yang sedikit, hujan aja bisa habis airnya, diserap sama tanah. Sehingga kalau disiram dengan air, otomatis dia akan ke dalam. Tapi kalau itu adalah keramik seperti ini,
maka bapak nggak bisa langsung siram dengan air. Cara pertamanya bapak harus tahu, oh ini ada anak kecil di situ, najisnya ainiyah. Disebut ainiyah karena wujudnya ada, nyata, kelihatan, namanya ainiyah. Berarti yang harus saya lakukan adalah satu, hilangkan wujudnya. Air pipis warnanya kuning, gimana cara hilanginya? Ambil kain, yang kainnya ini harus kering, nggak kering. Karena kalau nggak kering, otomatis itu kain jadi najis. Dibasah, kena basah, betul, langsung najis. Kering, jadi kita langsung lap gini, set sekali lap, taruh. Jangan diulang-ulang. Soko, balik. Jangan. Set, sampai kemudian ainiyahnya atau ain wujudnya hilang. Ya. Bil ainiyah takunu tazuluha anha wa tahawwa zawalu awsafiyah min taqmin aw launin aw rihin. Setelah wujudnya ainnya itu nggak ada, yang tadinya itu kotorannya berbentuk segini bulat udah nggak ada bentuknya, ya. Kemudian warnanya nggak ada, ya. Maka tinggal dua yang ada sifatnya, yang sisa tinggal ta'muhu warihuhu, tinggal rasanya dan baunya. Rasanya pasti ada, baunya pasti ada. Cuman ini nggak perlu dibuktiin, bapak rasain. Tapi kita yakin aja, bapak nggak usah buktiin, mau dijilat-jilatin, ngapain, ntar ketahuan bocah diketawain. Itu bapak ngapain dibocorkan begitu kan gitu. Nah ini nggak usah. Nah, fa'in bakiyatun najasah dharra aw lawnun aw rihun ya asru zawalihi lam yadur. Kalau ternyata tinggal rasa dan baunya ini sudah kita sucikan, ternyata baunya atau rasanya masih ada atau bahkan warnanya masih ada, maka kalau emang itu sudah kita lakukan dengan maksimal, susah kita lakukan lam yadur, tidak masalah. Contoh gini, biasanya perempuan yang haid, istri kita yang haid, itu celana dalamnya Pak, kalau haidnya tiba-tiba, itu kekuatan darah haid itu susah dihilangkan. Hah? Ya, tahu nggak Bapak? Pernah bisa nggak ya? Harus tahu nih. Terus istri Bapak nanya, ini ya bagaimana nih? Celana saya udah dicuci, nggak bisa, bilang nggak bisa, masih ada warnanya. Boleh nggak dipakai sholat? Ini celana mahal ya, belinya 500.000. Contoh, ada nggak celana 500.000? Ada, punya artis mah. Cuman karena istri kita nggak artis ya, yang 10.000 tinggal. Nggak apa-apa, yang penting pakai. Ya kan Pak? Oh, yang penting pakai. Pakai kan pakai. Nah tapi ketika dihilang, dicuci, disabun, disikat nggak apa. Fa'in asurah la yaburu kata. Jadi kalau mau dicuci, nggak bisa digosok, nggak bisa. Meskipun masih ada warnanya, tidak masalah digunakan untuk sholat. Lain istrinya nggak apa-apa, nggak apa-apa ini mah, itu cuma susah ini. Atau Bapak udah kotoran, bekas kotoran nempel. Udah wujudnya udah nggak ada, digosok-gosok udah, dicium masih kecium. Nah ini tetap ya, dicium masih kecium, baunya masih ada nggak enaknya. Lam yaburu, ini pun juga tidak apa-apa, sudah dianggap suci. Ya, paham ya sampai sini Pak ya? Ini penting sekali kalau kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga najis kita ini najis yang bisa untuk kita atasi. Jangan sampai kita tidak bisa mengatasi najis. Ini masalah besar. Kalau kita tidak bisa mengatasi najis, sama dengan kita tidak siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat dengan cara yang paling baik. Sebab sholat kita hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sah kalau kita dalam keadaan memang tidak memiliki najis kecuali darurat atau darurat. Ya, daruratnya seperti tadi itu. Maghrib tinggal 7 menit. Bapak di jalan. Kalau pulang nyampe rumah habis waktunya. Bagaimana caranya nih? Mau sholat tapi bajunya najis. Tetap Bapak harus sholat. Sholatnya lihurmatil waktu. Hormat waktu. Nanti yang rumah ulang lagi. Kenapa? Karena hak kita, hak Allah harus dipenuhi pada waktunya. Ya.
Ini mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengamalkan ilmunya, ilmu kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.